Cinta gadis angkot. Pertemuan tak terduga. Pagi itu Jakarta masih basah oleh sisa hujan ketika Aira, gadis sopir angkot berusia 22 tahun, menarik napas panjang sebelum memutar kunci. Hidup baginya adalah perjalanan tanpa henti. Bangun sebelum matahari, berkeliling kota, dan pulang dengan tubuh lelah. Namun hari itu berbeda. Penumpang terakhir yang naik membuat dadanya berdegup aneh. Pria itu tinggi, rapi, berwajah tegas namun teduh. Setelan mahalnya tampak kontras dengan kursi angkot yang sudah kusam. Aira sempat berpikir pria itu salah naik kendaraan, tapi tatapan mata lelaki itu lembut, seolah ia baru saja menemukan tempat yang tepat. "Ke Sudirman bisa cepat?" tanyanya dengan suara tenang. "Bisa, Pak," jawab Aira mencoba menyembunyikan gugupnya. Sepanjang perjalanan, Aira diam, namun pria itu justru memperhatikannya. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Kesederhanaan, percaya diri Aira, atau mungkin cara gadis itu menahan beban hidup tanpa mengeluh. Setibanya di tujuan, pria itu tersenyum. "Terima kasih, nama saya Davin." Aira hanya mengangguk, tidak menyadari bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah garis hidupnya selamanya. Dua dunia yang berbeda. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Aira dikejutkan oleh kehadiran Davin lagi. CEO muda perusahaan teknologi terbesar di Jakarta itu kembali naik angkot yang sama. Sungguh janggal, karena pria sekali berdavin mudah saja memanggil sopir pribadi atau memesan mobil premium. "Kamu sopir angkot setiap hari?" Davin membuka percakapan. Aira mengangguk. "Sudah 3 tahun, dari sini saya bantu ibu dan adik-adik." Davin menatapnya lebih lama daripada seharusnya. Ada kekaguman yang tidak ia sembunyikan. Mereka mengobrol singkat tentang kemacetan, harga BBM, mimpi-mimpi masa depan. Aira bercerita, ingin kuliah tapi harus mengalah demi keluarganya. Davin mendengarkannya dengan tatapan lembut yang membuat Aira merasa dipahami. Tapi begitu penumpang turun dan Davin pergi, beberapa orang mulai berbisik. Itu beneran Davin Arlangga, CEO Artej? Ngapain naik angkot? Lagi cari sensasi?" Gosip cepat menyebar dan Aira mulai merasa tidak nyaman. Dua dunia yang berbeda telah bertemu, dan keduanya mulai saling mengusik. Aira tak tahu apakah ini awal kebahagiaan atau awal masalah besar. Perasaan yang mulai tumbuh. Davin semakin sering muncul membuat Aira bingung. Ia bahkan pernah menunggu angkot Aira lebih dari 1 jam hanya untuk naik kendaraan itu. "Kalau saya bilang saya suka naik angkot karena sopirnya baik dan bikin nyaman, kamu percaya?" katanya sambil tersenyum. Aira hampir kehilangan kendali setir saking terkejutnya. Ia mengira Davin hanya bercanda, tapi tatapan mata pria itu terlalu tulus untuk dianggap main-main. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Aira mulai merasakan sesuatu yang hangat setiap melihat Davin duduk di bangku tengah angkotnya. Seolah pria itu adalah cahaya yang menyelinap masuk dalam hidupnya yang penuh kelelahan. Namun ketika Davin menawarkan untuk mengantar Aira pulang dengan mobil pribadinya, gadis itu menolak halus. "Saya sopir angkot, Mas. Hidup saya beda dengan hidup kamu." Davin hanya tersenyum. "Justru itu yang membuatmu istimewa." Aira gak pernah merasa sekecil itu, sekaligus dihargai sebesar itu. Tapi dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Dunia Davin terlalu tinggi, sedangkan dunianya berada jauh di bawah. Saat masalah muncul, kedekatan mereka akhirnya terdengar oleh media. Seseorang memotret Davin saat duduk di angkot Aira dan mengunggahnya dengan judul sensasional. CEO muda terkenal naik angkot, diduga dekat dengan sopir wanita. Aira panik. Wajahnya tersebar di media sosial disertai komentar pedas yang menusuk. "Mana mungkin CEO kaya suka sama sopir angkot? Paling cewek itu cuma cari sensasi." Davin langsung menghubunginya. "Aira, jangan baca komentar itu. Mereka tidak tahu kamu." Namun Aira terlanjur terluka. Hidupnya yang tadinya tenang kini berubah kacau. Beberapa penumpang malah sengaja merekamnya, seolah ia tontonan publik. Lebih parah lagi, ibu Aira mulai khawatir. "Nak, hubungan dengan orang kaya itu tidak mudah. Kamu bisa terluka." Aira tahu ibunya tidak salah. Ia mulai menjauhi Davin, mengurangi percakapan, bahkan sengaja berangkat lebih pagi agar tidak bertemu. Namun Davin bukan tipe yang mudah menyerah. "Saya tidak akan pergi hanya karena dunia mentertawakan kita," katanya suatu sore. Aira hanya terdiam, takut hatinya akan kalah oleh rasa yang tumbuh semakin kuat. Ketika rasa tak bisa disembunyikan. Malam itu, saat angkotnya sudah kosong, Aira memarkir kendaraan dan duduk sendirian.
Hatinya berperang hebat. Ia ingin bahagia, namun takut mengecewakan ibu, takut menjadi bahan omongan, dan takut tidak mampu berdiri sejajar dengan Davin. Tiba-tiba Davin datang menghampiri. Entah bagaimana pria itu tahu Aira berhenti di sana. "Saya cuma mau bicara," katanya lembut. Aira menunduk. "Mas, hidup kita tidak sama. Kamu punya segalanya. Aku hanya..." "Aira," Davin memotong. "Kamu tidak hanya apapun. Kamu pekerja keras. Kamu bertahan. Kamu berani. Itu lebih dari banyak orang di dunia saya." Aira menggigit bibir, menahan air mata. Tidak ada yang pernah memujinya seperti itu. Davin menatapnya dalam-dalam. "Saya mulai menyukai kamu. Bukan karena siapa kamu, tapi karena apa adanya kamu." Kata-kata itu membuat sesuatu dalam hati Aira runtuh, pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia tidak menjawab, tapi air mata yang jatuh menjadi tanda bahwa perasaannya juga sama. Namun di balik kehangatan itu, bayangan masalah semakin panjang. Cinta mereka tidak sederhana. Penolakan dari segala arah. Kabar kedekatan mereka semakin besar. Kali ini bukan hanya media yang menyerang, tetapi dunia Davin sendiri. Para investor dan rekan bisnis mempertanyakan sikapnya. "Citra perusahaan penting, jangan membuat keputusan emosional," kata salah satu direksi. Keluarga Davin pun ikut menekan. Ibunya menatap foto Aira dengan mata sinis. "Seorang sopir angkot. Davin, kamu bercanda. Kamu punya masa depan besar, jangan hancurkan demi perempuan itu." Davin mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Di sisi lain, Aira juga mendapat tekanan. Ibu dan tetangga memintanya menjauh. "Dia bukan untukmu, Nak. Orang seperti kita tidak mungkin masuk dunia mereka," kata ibunya lirih. Aira merasa bersalah, seolah hubungannya dengan Davin adalah kesalahan besar. Ia menelpon Davin malam itu. "Mas, mungkin kita harus berhenti." Davin terdiam lama. "Kalau kamu menyerah, biar saya yang tetap bertahan." Namun Aira menutup telepon dengan tangis pecah. Ia pikir mengakhiri hubungan akan menyelamatkan keduanya. Ia tak tahu bahwa itu justru membuat Davin semakin nekat memperjuangkannya. Perjuangan yang menyakitkan. Davin berubah. Ia mulai meninggalkan rapat penting, menolak wawancara media, dan lebih sering menghabiskan waktu mencari Aira. Ia bahkan datang ke terminal, berharap gadis itu muncul. Aira di sisi lain mengubah rute angkot dan menyembunyikan diri. Ia merasa ia harus menghilang agar hidup Davin kembali normal. Namun setiap hari yang ia lalui tanpanya terasa seperti beban yang menyiksa. Suatu sore Aira melihat berita. CEO Artek mengalami penurunan kinerja akibat tekanan publik dan masalah pribadi. Hatinya retak. Ia tidak pernah ingin merusak hidup Davin. Malam itu Davin akhirnya menemukan Aira, duduk sendirian di pinggir jalan, wajahnya lelah dan penuh luka batin. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" ucap Davin dengan suara serak. "Bukan tekanan mereka, bukan komentar kejam itu, tapi kehilangan kamu." Aira menangis. "Aku takut, Mas. Dunia kamu terlalu tinggi. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan." Davin menggenggam tangannya. "Kalau kamu tidak bisa naik ke dunia saya, biarkan saya turun ke dunia kamu." Kalimat itu membuat Aira sadar bahwa pria itu benar-benar mencintainya. Cinta yang akhirnya dipilih. Babak akhir hidup mereka dimulai saat Davin membuat keputusan besar. Ia mengumumkan mundur sementara dari posisi CEO untuk mengambil waktu pribadi. Keputusan itu mengejutkan semua orang, namun ia tidak peduli. Davin datang menemui Ibu Aira membawa sikap paling tulus yang pernah ia tunjukkan. "Bu, saya mencintai Aira. Saya tidak datang untuk mengambilnya dari keluarga ini. Saya datang untuk berjalan bersama." Ibu Aira menatapnya lama, lalu menghela nafas. "Kalau kamu benar-benar mencintai Aira, buat dia bahagia. Jangan biarkan dunia menyakitinya lagi." Aira hanya bisa menangis melihat ibunya akhirnya merestui. Beberapa bulan kemudian, Aira tidak lagi menjadi sopir angkot.
ia menerima beasiswa dari program sosial yang diam-diam Davin bantu wujudkan. Sementara Davin kembali ke dunia bisnisnya. Kali ini dengan lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih jujur pada dirinya sendiri. Mereka menjalani hubungan bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, melainkan karena mereka saling memilih meskipun berbeda. Cinta mereka tidak datang dari kesempurnaan. Cinta itu lahir dari keberanian. Keberanian seorang gadis sederhana dan seorang CEO raya untuk saling menemukan dalam dunia yang berseberangan.